Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد الذي فتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا سما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما وقال أيضا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, kaum muslimah, jamaah salat subuh Masjid Jabar Rahmah, para ustaz, para guru, para orang tua kami semua yang sempat hadir di majlis ini, semoga kita selalu diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan izin Allah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita masuk ke bab yang baru, yaitu babun fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan, yaitu bab yang terdapat di dalamnya atau yang membahas tentang apa? Tentang man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang sanna yasunnu itu mempraktekkan atau yang mengamalkan, yang mengamalkan sebuah tradisi atau sunnah, yang mana sunnah itu boleh jadi apa? Hasanatan ataupun boleh jadi sayyiatan. Perbuatan atau kebiasaan atau gaya hidup atau tradisi, baik itu sunnahnya sunnah hasanah yang baik maupun sayyi'ah atau yang tidak baik, itu semua ada dampaknya. Beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama yang ada dalam di akhir surat Al-Furqan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walladzina yaquluna rabbana, ini ayat-ayat yang ada di akhir surat Al-Furqan itu terkenal dengan ciri-ciri dari ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna alal ardi hauna, sampai terakhir-terakhirnya walladzina, yaitu mereka adalah sampai nanti terakhirnya walladzina yaquluna rabbana, di antara ciri-ciri dari ibadur rahman. Apa itu ibadur rahman? Ibad itu adalah
kata jamak dari abdun. Abdun satu hamba, ibadun hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara ciri-ciri atau kriteria hamba-hamba Allah itu mereka berdoa. Itu apa? Walladzina yaquluna, dan mereka berdoa atau mengucapkan sebuah ungkapan yang berbentuk doa. Apa kata mereka dalam doanya? Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, wahai Allah Tuhan kami, hablana. Hab itu adalah kata perintah, berasal dari kata wahaba yahabu. Ya, wahaba yahabu itu apa artinya jamaah sekalian? Mengkaruniakan atau mengkaruniai, ya. Hablana, hab itu adalah karuniakanlah kepada kami ya Allah. Lana itu kepada kami, ya. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina, yaitu apa? Dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami. Nah, apa itu yang diharapkan? Qurrata a'yun. Ya, qurrata a'yun itu kalau bahasa kitanya apa ya? Penyejuk hati, Pak, atau penyejuk pandangan atau pandangan hati juga. Jadi kalau kita melihat istri gitu kan, apa? Hati ini jadi sejuk. Itu yang diharapkan dalam doa. Jangan ketika melihat istri ya terbalik gitu, Pak, ini gitu kan, ini pokoknya enggak senang. Itu berarti apa? Ya, kebalikan dari doa. Jadi orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah itu selalu berharap kepada Allah. Kalau melihat istri gitu kan, hati ini jadi tenang. Melihat keturunan, wa dzurriyyatina, gitu loh. Anak-anak cucu kita, nah kita senang, hati ini jadi senang, ya, jadi sejuk dia, ya. Atau kehadiran mereka itu apa? Menjadi penyejuk hati. Nah, itu dia, ya. Cuman apa? Penjelasannya bagaimana gitu kan? Kok bisa dengan melihat mereka itu, dengan kehadiran mereka itu, hati kita jadi sejuk gitu, jadi senang. Nah, di antara atau dari beberapa kitab tafsir yang kita lihat gitu kan, itu di antara penjelasannya, ya Allah jadikanlah mereka itu, ya, ij'alhum salihina, ya Allah jadikanlah mereka itu orang-orang yang soleh, ya, al-abrar, al-atqiya, itu di antara tafsirnya. Jadikanlah keturunan-keturunan kami itu ya Allah apa? Yang soleh, solihin. Nah, dengan kesolehan itu, ya, mereka taat kepada Allah, muti'ina lillah, gitu kan? Mereka taat kepada Allah. Nah, dengan apa keadaan begitu, ya, hati ini jadi tenang, ya. Jadi tetap saja ya kalau kita ingin jujur gitu kan, ketenangan itu memang mau nggak mau, Pak, ya, Ibu, harus diikutkan dengan apa? Dengan kesolehan. Jadi sumber ketenangan itu apa? Sebenarnya soleh, solihina, al-abrar, al-atqiya. Nah, gitu loh. Keliru kita rasanya kalau apa sudah terbiasa atau punya keyakinan, ya, tenang itu terdapat pada gitu loh, ya, pada sisi-sisi yang lain gitu loh, Pak, ya. Pada penampilan zohir atau ya apa istilahnya, ya, materi yang banyak, ya, tidak dipungkiri, ya, tidak bisa dipungkiri, ya, penampilan yang zohir itu penting, ya, kekuatan finansial itu penting, gitu loh, Pak, ya. Kemudian apa lagi, punya materi dalam hidup itu penting, ya, tetapi sebenarnya itu bukan apa, bukan yang inti. Yang inti itu terdapat pada apa? Pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesolehan kepada Allah. Ya, keturunan kita kenal dengan Allah, keturunan kita cinta dengan Allah, ya, keturunan kita kenal dengan Rasulullah, keturunan kita cinta dengan Rasulullah, mengetahui tentang Rasulullah. Itu yang apa? Menjadi sumber apa? Ketenangan bagi orang tua, kebanggaan bagi orang tua. Alhamdulillah gitu, anak aku baik-baik saja, soleh, anakku taat kepada Allah. Itu yang apa? Yang menjadi ya kebanggaan atau qurrata a'yun, ya,
penyejuk hati yang hakiki sebenarnya. Iya. Ya, kalau boleh kita itulah, ya, kalau boleh kita perjelas untuk contoh-contoh gitu kan. Ya, misalnya kita punya anak keturunan misalnya kan sekolah tinggi, ya syukur alhamdulillah gitu Pak ya. Itu enggak bisa dipungkiri, kita berbangga, syukur alhamdulillah. Bisa sekolah tinggi, bisa apa lagi Pak? Bisa sekolah di kampus-kampus yang terkenal, alhamdulillah. Ya, tetapi ada yang ternyata ya Pak ya, ada poin yang lebih penting lagi untuk diperhatikan. Menurut siapa itu? Menurut Al-Quran, menurut Allah dan Rasul. Yaitu apa? Sisi kesolehan. Ya, silakan ya. Sekolah tinggi-tinggi ya, di kampus-kampus yang favorit. Nah, tetapi jangan dikesampingkan. Salat enggak gitu loh Pak ya. Salat 5 waktu gitu dijaga enggak gitu loh. Kemudian ya hal-hal yang penting lah gitu ya, yang berkaitan dengan kemuliaan, yang berkaitan dengan apa? Kebaikan-kebaikan itu perlu untuk diperhatikan. Ya jangan sampai ya sekolah tinggi-tinggi ya di kampus-kampus yang terkenal misalnya yang favorit gitu kan. Wah, terus kalau ditanya sholat zuhur enggak gitu kan. Waduh, mikir-mikir gitu Pak ya. Sholat apa enggak? Sholat enggak? Waduh, ya. Di mana ya letak kualitas yang apa? Diperhatikan atau yang disampaikan dalam Al-Quran tersebut. Jadi kesolehan dan ketaatan kepada Allah itu ternyata menjadi inti untuk apa? Untuk ya kalau kita memang ingin mencari ya penyejuk hati atau kebahagiaan atau ketenangan di dalam hidup ini. Ya, jadikanlah mereka wahai Allah Subhanahu wa taala, atau karuniakanlah kepada kami ya Allah ya istri-istri yang menjadi penyejuk hati dan keturunan wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kemudian apa? Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah wahai Allah kami ini semua ya Allah, ayah, ibu, anak, cucu semuanya apa? Kalau bisa menjadi lil muttaqina imama. Ini memang berat ya. Jadi lil muttaqina imama itu adalah bagi orang-orang apa? Menjadi imam bagi orang-orang yang muttaqin. Masya Allah. Orang-orang yang bertakwa, apa? Kita menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Itu berat itu Pak. Tetapi kalau ditanya maksud imam di sini apa Pak Ustaz gitu Pak ya? Apa itu maksud imam di sini Pak? Apakah imam masjid di sini Pak ya? Ya, bukan itu. Ya, bukan hanya itu. Nah, jadi makna imaman itu adalah qudwatan atau uswatan, menjadi contoh bagi orang-orang yang soleh. Masya Allah. Orang-orang yang soleh atau orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa, ya, menjadikan kita sebagai contoh. Itu hal yang berat sekali Pak ya. Ya, jangankan untuk orang-orang yang soleh mencontoh kita, orang-orang yang biasa saja ya mau mencontoh kebaikan yang kita lakukan itu sudah syukur. Ini kata Allah Subhanahu wa taala apa? Lil muttaqina imama. Orang-orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah mencontoh kita atau menjadikan kita sebagai contoh dalam hidupnya. Itu hal yang istimewa sekali. Tetapi tidaklah mustahil. Nah, gitu loh, kalau memang kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lil muttaqina imama. Ya, selanjutnya apa? Ini ada dalam surat Al-Furqan ya. Ya, silakan dilihat ya jamaah sekalian di akhir surah Al-Furqan itu ya. Halaman kedua halaman kedua ke-1 dan kedua terakhir ya. Nah, itu ada ayat-ayat tentang ibadur rahman. Nah, selanjutnya waqala ta'ala, dan Imam An-Nawawi mengutip firman Allah dalam surat Al-Anbiya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina ya. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas shalah wa ita'az zakah
wa kanu lana abidin. Itu ada dalam surat Al-Anbiya, ya. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas salati wa ita'az zakah wa kanu lana abidin. Masya Allah, bagus sekali, ya, kalau kita memahami maknanya. Apa artinya kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ja'alnahum, ya, dan kami jadikan mereka. Apa? Kalau kita merujuk kepada tafsirnya, siapa mereka ini? Memang ini adalah hamba-hamba pilihan. Siapa itu, Pak? Ya, wa ja'alnahum, dan kami jadikan mereka, ya. Siapa itu? Yang pertama Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ishak dan Yakub. Ibrahim wa Ishak wa Yakub. Ya, kami jadikan sebagai apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'immatan, ya. Mereka itu kami jadikan apa? A'immah, ya. A'immah itu kata jamak dari apa? Dari imam, ya. Imam itu tunggal, kata tunggal, satu pemimpin. Jamaknya adalah a'immatun, ya. Dan mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala kami jadikan sebagai imam-imam, yahduna bi amrina, ya, yang memberi petunjuk kepada kaum umat manusia, bi amrina, dengan perintah kami, dengan ajaran kami, syariat-syariat yang telah kami tetapkan kepada mereka. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Lalu Allah apa? Dan kami wahyukan kepada mereka, ya, apa itu fi'lal khairat? Ya, fi'lal khairat itu berbuat kebaikan di dalam kehidupan ini. Wa iqamas shalah, dan mendirikan salat. Wa ita'az zakah, dan apa lagi, Pak, Ibu? Ita'iz zakah itu apa artinya? Membayar zakat, menunaikan zakat, dan diberi cap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu lana abidin, dan mereka itu, ya, Ibrahim, Ishak dan Yakub, ya, terutama memang menjadi pemimpin contoh dalam kehidupan ini. Wa kanu lana abidin, dan mereka itu apa, Pak? Punya gelar abidin, ya. Apa makna abidin itu? Ahli ibadah. Nah, ini kalau dalam surat Al-Furqan tadi, ya, imama, atau wa ja'alna lil muttaqina imama, ya. Kalau kita melihat, di antara penjelasannya kesolehan, itu diperhatikan tentang kesolehan. Kalau ini, ya, wa kanu lana abidin, ya, ada sifat-sifat apa? Ibadah. Ini hal yang istimewa. Nah, itu tadi yang saya singgung tadi, yang saya kaitkan kesuksesan atau, ya, kedudukan atau prestasi-prestasi, ya, itu kita, ya, tidak bisa untuk memungkiri kebahagiaan kita, tetapi dilihat dari sisi apanya lagi? Yang pentingnya itu dari sisi ibadah. Jaga sholat enggak, gitu, Pak, ya, gitu loh. Taat enggak kepada Allah Subhanahu wa taala selain dari prestasi yang didapat. Nah, kalau hanya prestasi-prestasi saja, kemudian kalau ditanya sholat 5 waktu enggak, gitu, ya, Pak, sholat 5 waktu enggak, aduh, nah, gitu. Kalau itu masih mikir-mikir, nah tentu, ya, berarti kita ya, bisa dikatakan, ya, belum sukses atau belum terlalu sukses seperti yang diinginkan dalam Al-Quran. Yang lebih baik itu apa, jamaah sekalian? Biarlah kita, ya, sukses, tapi alhamdulillah menjadi ahli ibadah. Itu sudah syukur sekali, Pak, ya. Iya, biarlah sukses tetapi jadi ahli ibadah. Ya, nilai-nilai beribadah kepada Allah masih dijaga. Kalau itu sudah didapatkan, subhanallah, ya. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Kalau ini ada dalam surat Al-Anbiya.
ada juga kemiripan yang ada dalam surat As-Sajdah. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Nah, jadi kalau perbedaannya itu, kalau dalam surat Al-Anbiya wa ja'alnahum, ya, wa ja'alnahum, dan kami jadikan mereka itu, yaitu siapa? Ibrahim, Ishak dan Yakub, memang jelas. Tapi kalau dalam surat As-Sajdah, wa ja'alna minhum, ya, wa ja'alna minhum artinya apa? Apa artinya? Dan kami jadikan sebagian mereka a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Jadi maksud sebagian mereka itu siapa itu? Bani Israel memang, ya. Jadi kalau dalam surat Al-Anbiya memang Nabi Ibrahim dan Ishak dan Yakub. Kalau dalam surat As-Sajdah, wa ja'alna minhum, sebagian hamba-hamba Allah dari Bani Israel itu ada yang Yang soleh-soleh, yang taat-taat kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zaman dulu. Gitu loh. Ya memang ya tidak bisa dipungkiri, ya kita enggak boleh mengatakan Bani Israel itu jahat semua gitu kan. Orang Israel itu jahat semua, ya. Ya ternyata dalam Al-Qur'an itu dibongkar, ya, disampaikan informasi. Memang ada sebagian dari hamba-hamba Allah dari Bani Israel itu ada yang soleh, ada yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap saja untuk zaman sekarang, ya, sekalipun soleh, mereka soleh, mengaku beriman kepada Allah, mereka memang perlu ada satu syarat yang memang kalau kita lihat syarat itu berat bagi mereka yang hidup zaman sekarang itu selain kalau memang, ya, ada di antara mereka yang mengaku beriman kepada Allah, ya, tidak menyembah selain Allah, ya silakan. Tetapi di antara syarat yang penting itu harus mengakui kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang berat. Nah, poin ini yang berat, ya, untuk diterima oleh kebanyakan Bani Israel. Mereka enggak mau, ya, mengakui risalah atau kenabian, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat-ayat yang sudah kita bacakan jamaah sekalian. Berikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amrin, ya, Jarir, ya, Ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna fi sadrin nahari inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu qaumun uratun mujtabin an-nimar awil aba mutaqallidis suyuf ammatuhum min mudar bal kulluhum min mudar fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim minal faqati fadakhala thumma kharaja fa amara bilalan fa adzana wa aqama fa shalla thumma khataba. Sampai di situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Amr, ya, Jarir ibni Abdullah, beliau berkata, menyampaikan riwayat ini, kunna fi sadrin nahari, suatu hari kami berada di tengah siang, ya Pak, ya, atau di waktu zuhur lah. Sodri itu artinya adalah awalin nahar, ya, di awal siang gitu kan. Dan ketika itu kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Artinya beliau ini berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berkumpul itu, faja'ahu, ya, qaumun, lalu datanglah suatu kaum, yang mana kaum ini, ya, keadaannya compang-camping lah gitulah kalau bahasa kitanya. Uratan mujtabin nimar awil aba, ya. Jadi, ya, apa istilahnya, suatu kaum yang datang kepada Nabi dalam keadaan yang lusuh, ya, atau tidak rapi lah gitu kan, ya, pakaiannya, ya, sobek-sobek, ya, bahkan, ya, di sini disebut uratun, ya, uratan, ya,
Beliau apa? Ya, apa istilahnya? Ada yang sobek-sobek sampai kelihatan kulit, begitulah gambarannya. Mutaqallidis suyuf. Ya, mutaqallid itu apa istilahnya? Mengikatkan di badannya sebagian apa? Sebagian pedang. Ammatuhum min mudar, bal kulluhum min mudar. Kebanyakan dari mereka itu berasal dari apa? Dari kabilah Mudar namanya, Pak. Bal kulluhum min mudar, bahkan ya memang kebanyakan atau seluruh mereka itu dari kaum Mudar atau kabilah Mudar. Ya, kabilah Mudar ini ya termasuk kabilah yang terkenal juga. Ya, kalau Mudar ini kita teringat tentang apa hadis Nabi SAW tentang keutamaan bulan Rajab. Ya, bulan Rajab itu juga disebut dengan bulan apa? Mudar istilahnya, karena mereka ini sangat apa? Memuliakan sekali ya bulan-bulan apa istilahnya bulan-bulan haram itu ya, ada kaitan dengan kabilah Mudar. Ya, kebanyakan dari mereka bal kulluhum min Mudar ya, bahkan seluruh mereka itu dari kabilah Mudar yang datang kepada Nabi dalam keadaan apa itu, Pak, Ibu? Compang-camping, keadaan yang tidak apa, yang lusuh lah. Karena begitu ya, fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tama'ara itu taghayyara ya. Makna taghayyar itu wajah Nabi berubah, Pak. Ya, yang semulanya agak apa? Agak cerah dan ceria, melihat keadaan begitu, nah begini loh. Sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat apa keadaan mereka. Lima ra'a bihim minal faqati. Jadi wajah Nabi berubah karena sedih itu apa? Ya, lima ra'a bihim, terhadap ya, ra'a itu melihat apa yang beliau lihat dengan keadaan mereka. Minal faqati, dari apa? Faqah itu kata lain dari fakir. Ya, fakir, Pak, kefakiran yang bersangatan, al-faqah. Jadi Nabi melihat, aduh ya Allah, ini keadaan apa sedih sekali gitu kan. Keadaan fakir yang sangat ya menyedihkan ya. Yang terjadi pada siapa? Kaum apa atau kabilah Mudar yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala thumma kharaja. Ya, diperhatikan oleh para sahabat dalam keadaan sedih begitu ya. Ya. Mereka ini melihat Rasulullah, fadakhala thumma kharaja. Ya, bisa kita pahami sederhana ya, apa Rasulullah ya, kayak apa masuk ke rumah kemudian keluar lagi kayak mondar-mandir gitu loh, Pak. Enggak tenang gitu loh. Gini loh. Enggak tenang ya. Sedih. Iya, sedih melihat keadaan begitu ya. Lalu apa? Dalam riwayat ini fa'amara Bilalan fa'adzana wa aqama. Ya, fasalla thumma khotaba. Lalu apa sahabat memperhatikan Rasulullah menyuruh Bilal ya. Amaro ya'muru itu menyuruh Bilal, wahai Bilal ya, adzanlah. Mungkin sudah apa? Sudah masuk waktu salat. Fa'adzana ya. Lalu siapa? Bilal adzana yu'adzinu, dia mengumandangkan azan. Wa aqama yuqimu itu apa? Apa, Pak? Iqamat ya, atau kalau bahasa kitanya komat gitu, Pak ya, komat gitu kan ya. Tapi kalau bahasa Arabnya aqama yuqimu iqamatan ya, itu bahasa Arab. Iqamah itu artinya apa? Mendirikan solat tersebut ya, seperti yang ada dalam hadis Nabi, idza sami'a ahadukum al iqamata fala yusri'. Itu di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza sami'a ahadukum al-iqamata fala yusri. Jadi kita kalau mau solat berjamaah itu, Pak, ya solat berjamaah kemudian kita terlambat nih. Kemudian dengar gitu, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, tapi terlambat. Nah, saran Nabi apa? Fala yusri. Jangan terburu-buru gitu kan. Jangan begitu, pelan-pelan saja. Udah, kalau terlambat aja gitu. Jangan terlalu waduh gitu kan sampai jatuh nanti atau nabrak teman gitu. Jangan ya. Fala yusri kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, kalau dalam hadis lain itu adalah
as-sakinata as-sakinah, kata Nabi. Ya, gitu dia. Kalau mau sholat itu kita dianjurkan apa, Pak? Tenang, kata Nabi, tenang, jangan keburu-buru, ya. Jangan istilahnya ketika takbir itu langsung mengas gitu loh, Pak. Karena lari, Allahu Akbar. Gitu dia. Itu enggak bagus. Nah, gitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ya kita temukan dari kata al-iqamata. Fa'aqama, lalu Bilal pun juga beriqamah atau mengucapkan iqamah, Allahu Akbar. Fasalla, lalu Nabi pun sholat bersama para sahabat. Setelah sholat itu Thumma khotoba, lalu Nabi berkhutbah. Khotoba yakhtubu itu berkhutbah. Setelah sholat, ya, pada waktu itu Rasulullah khutbah. Faqala, lalu dalam khutbah tersebut Rasulullah membacakan ayat, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ini ada dalam di awal surat An-Nisa. Ya, sampai kepada firman Allah, innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi Rasulullah dalam khutbahnya membaca awal surat An-Nisa sampai ayat innallaha kana 'alaikum raqiba. Wal ayatul ukhra allati fi akhiril hasyr. Kemudian ayat yang dibaca oleh Nabi yang kedua dalam khutbah tersebut yaitu ayat yang ada di akhir surat Al-Hasyr. Nah, ini termasuk ayat yang favorit juga biasanya, ya. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Apa artinya jamaah sekalian? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi kita bertakwa kepada Allah, kemudian apa kata Allah? Hendaklah masing-masing kita itu tandur, memperhatikan apa yang perlu diperhatikan dalam hidup ini, diantaranya ma qaddamat lighad. Apa yang sudah kita persembahkan untuk lighadin itu untuk hari esok. Nah, subhanallah, sesibuk-sibuk apa kita di dunia ini, ya, selincah-lincah apa kita di dunia, atau sesantai-santai apa kita di dunia, pokoknya ya, bagaimanapun keadaan kita di dunia ini, dalam Al-Quran kita sudah diingatkan, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Ya, semestinya sekali-kalilah, ya, kalaupun tidak sering-sering. Ya, kalau sering-sering sangat bagus sekali. Tapi sekali-kali setiap kita untuk memperhatikan apa yang perlu diperhatikan, ma qaddamat, ya, ma qaddamat itu apa yang sudah kita persembahkan atau apa yang sudah kita persiapkan li ghadin. Ghadin itu besok artinya, Pak. Ghadan kalau bahasa Arabnya ghadan. Besok. Maksud besok itu untuk ya bekal hari akhir, bekal di hari abadi. Sudah banyakkah ya amal soleh yang sudah kita perbuat? Sudah seberapa banyak gitu kan kebaikan-kebaikan dan nilai-nilai yang mulia dalam hidup ini yang sudah kita persembahkan atau yang sudah kita ciptakan? Itu perlu. Nah, itulah diantara makna firman Allah Subhanahu wa taala. Lanjut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat tasaddaqa rajulun. Jadi ini lanjut riwayat, ya. Lanjut riwayat, ya. Apa itu? Ya. Tasaddaqa rajulun min dinarihi, min dirhamihi, min thawbihi, min sa'i burrihi, min sa'i tamrihi, ya. Setelah jamaah sekalian, setelah khutbah Nabi itu, atau setelah Nabi menyampaikan khutbah kebaikan untuk menyiapkan untuk hari esok, ya, apa yang sudah kita siapkan, ya, liyatasaddaqa rajulun, ya. Semestinya atau istilahnya dari khutbah tersebut, ya, ditemui jamaah sekalian,
Banyak di antara para sahabat itu apa? Yatasoddaq, ya, mereka berlomba-lomba bersedekah. Nah, yang punya dinar min dinarihi, ngasih gitu loh Pak ya. Semestinya mengasih ya apa yang ia miliki dari dinar. Min dirhamihi, yang punya dirham juga. Ya, kalau dinar itu dia identik dengan emas. Kalau dinar, kalau dirham identik dengan perak. Nah, kalau boleh saya singgung sedikit lah. Dinar dan perak dinar dan dirham itu apakah berasal dari masa Rasulullah atau bagaimana jamaah sekalian? Ya, ternyata dinar dan dirham itu bukan berasal dari masa Nabi. Dinar dan dirham itu sudah ada sebelum masa Rasulullah SAW. Jadi dinar itu dia sudah dipakai dari masa Romawi dahulu Pak. Kalau dinar itu memang identik dari Romawi, kalau dirham itu identik dari mana? Dari Versi atau Persia, orang Iran. Itu memang peradaban yang sangat kuno sekali. Nah, terus Rasulullah bagaimana? Rasulullah itu mengikuti Pak atau melanjutkan. Jadi dinar dan dirham itu bukan dari Rasulullah SAW, tapi sudah ada sebelum Rasulullah. Lalu jadi Rasulullah hadir pun gitu loh. Ya kayak mengadopsi lah ya. Atau Rasulullah enggak perlu menghapus ya, tukar ini semua ya, tidak. Tapi lanjutkan ya, Rasulullah melanjutkan ya, memakai dinar dan dirham. Lalu terus bagaimana Pak Ustadz tentang dinar ya Islami ya gitu loh. Dinar yang memang resmi ya, memang istilahnya ada corak-corak keislamannya. Itu ya berlakunya di masa siapa itu Pak? Abdul Malik bin Marwan. Ya, sekalipun ada di dalam sebagian riwayat sebenarnya itu sudah dipakai di masa Sayyidina Umar. Ya, dinar Islami itu sudah bermula di masa Sayyidina Umar. Cuman memang resminya itu di siapa? Di masa Abdul Malik bin Marwan. Ya, di masa Abdul Malik bin Marwan ini di masa Bani Umayyah. Ya, Umayyah dia. Nah, itu dia Abdul Malik bin Marwan. Itu sedikit tentang dinar ini jamaah sekalian, dinar dan dirham. Jadi ya, kalau yang punya dinar ya bersedekahlah, yang punya dirham bersedekahlah, gitu kan. Min thaubihi, yang punya kelebihan pakaian pun bersedekah. Min so'iburihi, yang punya gandum ya, so' itu takaran Pak. Ya, jadi kalau dalam takaran syariah itu ada so, ada mud. Kita tahu kan ya, kayak kita bayar zakat fitrah itu mud istilahnya Pak ya. Ada so dan mud. So itu lebih besar daripada mud. Kalau mud itu segenggam inilah mud. Ya, satu mud itu segenggam tangan kita ini gitu Pak ya. Kayak beras kita gini kan, kita genggam, maka itu satu mud. Nah, satu so itu sekitar berapa? Arba'atu amdad. Satu so itu sekitar 4 mud. Ya, jadi satu so itu berapa itu? 4 genggam. Nah, itulah gambarannya ya. Yang punya gandum ya, ngasih 1 so. Yang punya korma ngasih 1 so. Hatta qala, sampai Nabi SAW berkata pada di khutbah tersebut, walau bisyiqqi tamra. Ya. Sekalipun ya, kamu itu bersedekah, kata Nabi SAW, walau bisyiqqi tamra. Ya, sekalipun hanya 1 biji korma. Ya, yang punya korma janganlah mikir 1 ton 2 ton korma. Yang punya korma 1 kantong, kemudian dia bersedekah 1 biji saja korma ya. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Faja'a rajulun minal ansari bisurratin kadat kafuhu ta'jizu anha bal qad ajazat. Lalu datanglah seorang laki-laki dari kaum Ansor bisurratin. Surrah itu kayak itulah bungkusan Pak. Bungkusan ya. Bisurratin kadat kafuhu ta'jizu anha. Satu bungkusan yang mana gambaran bungkusan tersebut telapak tangannya kadat kafuhu ta'jizu anha, enggak mampu untuk menampung gitu loh. Ya.
bal qad ajazat, bahkan ia memang enggak mampu lagi untuk menampung. Tsumma tataba'an nasu, ya. Lalu apa? Melihat keadaan, ya. Maksudnya itu apa ya? Keadaan orang berbondong-bondong bersedekah, begitulah, ya. Berlomba-lomba, ya. Kemudian apa? Tsumma tataba'an nasu, yang lain ngikut, Pak. Ngikut siapa ini kalau boleh kita kaitkan? Ya, mengikut seorang laki-laki dari kaum Ansor tadi, yang bersedekah gitu, ya, dengan semangat. Ditiru oleh yang lain. Nah, gitu dia. Tsumma tataba'an nas, ya. Hatta ra'aitu, sampai aku melihat, ya. Berarti ini siapa ini yang menyampaikan? Abu Amr tadi. Orang yang menyampaikan riwayat tersebut. Sampai aku melihat kaumaini min ta'amin wa thara wa thiyabin. Sampai aku melihat ada kaumaini. Kaumah itu dua tumpukan, ya, dua tumpukan, yang mana dua tumpukan itu berupa ta'amin wa thiyabin. Ada tumpukan makanan, kemudian ada juga pakaian. Dari keadaan begitu, hatta ra'aitu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Amr Jarir ini menyampaikan riwayat, sampai aku melihat juga apa? Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat keadaan begitu, Pak, ya. Setelah beliau khutbah, kemudian beliau menganjurkan untuk bersedekah, kemudian ia berbondong-bondong kaum muslimin bersedekah. Yang semulanya wajah Nabi bagaimana, Pak? Tama'ara, sedih. Nah, melihat keadaan semangatnya kaum muslimin, ya, kemudian ditiru oleh yang lain juga. Hatta ra'aitu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu mudhahabatun. Ya, aku melihat wajah Rasulullah itu, Bapak, ceria, ya. Yastaniru di antara maknanya. Yastanir itu bersinar wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah mudhabatun, ya. Ini kata ini di akhir hadis itu memang dijelaskan langsung oleh Imam An-Nawawi. Ya, tapi enggak apa-apa kita singgung mudhamatun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan wajah yang bersinar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyang qusa min ujurihim syai'un. Kata Nabi, barang siapa yang mansanna itu yang memberi contoh lah, atau yang berbuat suatu kebiasaan atau suatu tradisi, yang mana tradisi itu atau gaya hidup itu hasanah, gaya hidup yang baik atau perbuatan yang baik dalam Islam, falahu, maka dia dapat ajruha, pahala dari apa yang telah dia perbuat. Tetapi tidak cukup itu saja, Pak, Ibu. Wa ajru man amila biha min ba'dihi, dan dia dapat pahala orang yang yang melakukan apa yang dia buat dari kebaikan tersebut. Dia dapat pahala dari apa yang telah dia lakukan atau dicontoh oleh orang lain setelah dia, dapat pahala begitu juga. Min ghairi ayyang qusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala dari dari orang yang meniru tersebut. Misalnya kita berbuat kebaikan, kemudian dicontoh oleh berapa? 5 orang, Pak, ya. 5 orang ini dapat kebaikan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat dari 5 itu, Pak. Wah, ini multi level marketing gitu. Ya, itu kalau dapat 5 kalau yang ditiru 5, yang meniru 5. Kalau yang meniru 10, Pak, Masya Allah, berlipat-lipat ganda. Kalau yang meniru 20 atau 70 orang, Masya Allah, banyak sekali. Makanya saya itu semangat sekali kalau ceramah-ceramah itu, Pak, ya. Semoga ya kebaikan yang kita sampaikan itu ditirulah oleh jamaah gitu ya. Amin, Allahumma amin. Ya. Dan jamaah pun jangan mikir, Pak Ustaz nanti banyak pahalanya gitu ya, aku nggak mau niru lah katanya gitu kan. Jangan, Pak, ya. Jangan mikir ke sana, ya. Nanti Bapak dan Ibu kalau berbuat baik juga ditiru oleh orang juga gitu loh. Jangan khawatir.
Jangan khawatir apa kalau Pak Ustadz banyak dapat pahala, kemudian Bapak Ibu nggak mau beramal gitu, bukan gitu ya. Ya, insya Allah ya kalau kita saling meniru dalam kebaikan, kita pun juga akan ditiru oleh orang. Ya, min ghairi ayyang qusa min ujurihim min syai'. Selanjutnya wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Nah, ini dia. Barang siapa yang berbuat dalam Islam ya kebiasaan yang tidak baik atau tradisi yang tidak baik, sayyi'ah itu yang buruk atau gaya hidup yang buruk. Ya, maksud buruk di sini apa, Pak? Yang memang bertentangan dari apa? Al-Qur'an dan hadis, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umum ya. Kalau ini terlarang ya, dilarang oleh Allah dan Rasul, kemudian kita melakukan itu, kemudian apa lagi? Ditiru oleh orang. Nah, itu masalahnya. Nah, dari sini pun juga kita dapat pelajaran, Pak, ya. Dalam Islam itu, Pak, Ibu, kalau memang sempat kita berbuat buruk, ya, Pak ya, jangan apa? Jangan apa? Jangan dilihatkan, jangan dipamerkan, ya. Makanya ada kesimpulan, jangan pernah bangga berbuat keburukan. Kalau ya, tapi pada hakikatnya memang setiap kita ini pernah berbuat buruk, ya. Nggak ada yang suci di antara kita. Udahlah, kalau memang pernah berbuat buruk, ya, berbuat kesalahan, disimpan baik-baik. Nah, itu dia. Ya, kalau bisa apa? Hanya kita dengan Allah yang tahu. Nah, kalau kita apa, Pak, telah melakukan itu, insya Allah apa? Allah akan mudah mengampuni kita, memaafkan kita. Tapi apa? Simpan keburukan itu baik-baik, aib itu simpan, ya. Jangan jangan sampai yang terjadi gitu kan. Sudah berbuat buruk nih, lihat nih katanya kan. Ah gitu, di viral-viral gitu kan, bangga. Ya, itu keliru, ya, tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Kenapa? Kalau kita menyatakan kita bangga berbuat keburukan, pengen dicontoh oleh orang, nah inilah yang terjadi, ya. Kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyang qusa wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyang qusa min ujurihim syai'un, ya. Kalau berbuat keburukan kemudian dicontoh oleh orang, maka apa? Kita dapat dosa keburukan yang kita lakukan dan dapat dosa apa? Dosa orang yang mencontoh. Nauzubillah. Kalau yang mencontoh 5 dapat 5 berlipat-lipat. Kalau mencontoh sekampung, Pak, gimana itu? Sekampung ya Allah, sedusun. Kalau satu kecamatan gimana itu? Ya dicontoh oleh orang. Nah, apalagi satu negara ngelihat, ya Allah gitu. Nauzubillah. Nah, caranya bagaimana itu? Kan repot kita gitu kan, ya pada ujungnya itulah, ya, kita dianjurkan kalau kita pernah berbuat keburukan, ya paling tidak kita jangan pernah bangga terhadap itu. Kemudian kalau bisa simpanlah baik-baik, ya, jangan dibuka aib itu, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu cepat untuk diampuni, Pak. Tapi kalau kita minta berbuat keburukan kemudian bangga, kemudian dicontoh oleh orang lain, kan repot. Enggak bukan berarti kita memahami Allah susah untuk mengampuni gitu kan, tidak. Tetapi kan banyak urusannya gitu loh, Pak, ya. Banyak urusannya. Paling tidak nanti di akhir kita itu diminta, kalau secara hukum secara syariah, Pak, diminta untuk menyampaikan kepada halayak ramai kalau memang kita sudah pernah memviralkan, ya. Aku minta maaf, perbuatan aku kemarin jangan ditiru. Kalau kalian setelah ini masih meniru perbuatanku itu, maka aku Aku berlepas diri. Fa ana bariun minhu. Gitulah istilahnya. Begitu cara dalam syariahnya, Pak. Ya. Kira-kira berani enggak kita? Kalau memang sempat gitu kan perbuatan buruk kita itu sudah dilihat oleh orang se-Indonesia ini misalnya. Sampaikan gitu kan. Ya, mulai saat ini aku istilahnya ingin bertaubat, kemudian perbuatan yang kemarin jangan ditiru, ya, kemudian bagi yang meniru setelah ini maka aku berlepas diri. Itu caranya. Nah, jadi kan tapi kalau keburukan itu, ya, yang pernah kita lakukan, kita diam, kemudian kita simpan baik-baik, kemudian kita beristighfar banyak-banyak, berjanji kepada Allah untuk memperbaiki dan tidak mengulang lagi. Itu cepat.
lebih cepat untuk diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan hadisnya masih ada ya, tapi insyaallah di pertemuan yang berikutnya akan kita lanjutkan pembacaan kitab ini. Cukup di sini ya, semoga bisa dipahami dan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan apa yang kita dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.